Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan penjelasan tentang metode petualangan Maharaja bikin anak pintar membaca tanpa belajar membaca. Apa kabar teman-teman semuanya? Ya Bunda di seluruh Nusantara, mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan ready ya, siap untuk mendapatkan informasi yang mungkin sedang ditunggu-tunggu ya. Oke, buat yang sedang beraktivitas, silahkan sambil beraktivitas mudah-mudahan tidak saling mengganggu. Tetapi kalau teman-teman bersedia untuk menyimak dalam konsentrasi penuh, itu pastinya akan lebih baik. Baik, kita lanjut ya ke apa yang kita sudah bicarakan. Bab 1 sudah kita jelaskan ya di Google Site, begitu juga dengan bab 2. Kemudian bab 3 untuk step pertama juga sudah kita share. Mudah-mudahan ini menjadi bahan yang lebih menarik lagi, dan sekarang kita akan membahas step 2 ya, membuka katup otak anak ya. Jadi kalau sekedar mengajarkan membaca, ini menjadi pengalaman ayah pribadi dan banyak sekali ya guru-guru orang tua yang sudah praktek ya, testimoninya itu hampir tiap hari disampaikan, dimasukkan lewat WhatsApp, dan mereka mendapatkan satu pengalaman yang luar biasa. Kadang-kadang ayah sampai tidak habis pikir kenapa bisa seperti itu. Tetapi itu karena salah satunya adalah anak-anak pada saat menggunakan metode petualangan Maharaja atau bu guru atau orang tua yang menggunakan metode petualangan Maharaja itu disadari atau tidak, itu membuka katup otak anak terlebih dahulu. Ketika katup otak anak belum terbuka, itu ya kita bayangkan seperti gelas yang tertelungkup atau gelas yang tertutup dengan tutup gelas, sehingga berapapun informasi yang diberikan itu yang masuk sangat sedikit atau tidak masuk sama sekali. Dan itu yang akhirnya membuat ayah bunda semuanya menjadi stres. Bukan cuma ayah bunda yang mendidik ya, gurunya juga begitu, dan tentunya subjek utamanya yaitu siapa? Anak usia dini. Kalau mereka sejak dini mendapatkan perlakuan pendidikan yang menutup katup otak anak, maka bisa kita bayangkan ya, di SD-nya kelak mau kayak apa, di SMP-nya mau seperti apa, di SMA-nya itu seperti apa ya. Anak-anak kita itu sebetulnya pinter-pinter luar biasa, amazing lah, otaknya itu luar biasa ya. Tetapi kita bisa bayangkan selama ini pola pembelajarannya itu membuat katup otak anak itu stuck begitu. Tidak banyak gitu loh yang bisa menembus batas ujian yang diharapkan kayak gitu. Misalkan contohnya adalah ya tiap tahun anak lulus sekolah, tetapi kemudian ketika dihadapkan pada dunia nyata, dunia usaha, dunia kerja, banyak anak-anak kita yang akhirnya menganggur, seolah-olah nggak ada pilihan pekerjaan, seolah-olah dia tidak bisa to create, nggak bisa menghasilkan pekerjaan dari ilmu yang didapatkan selama ini. Kenapa? Karena memang katup otak anak disetting tertutup oleh sistem pendidikan. Nah, sekarang di step 2 ini, ayah akan menunjukkan kalau di usia dini kita sudah bisa membuka katup otak anak, itu proses pembelajarannya di SD-nya akan lebih enak kayak gitu ya. Yang terpenting adalah berkelanjutan, tapi ya kalau terputus konsep pendidikannya yang ngaco lagi akhirnya. Tapi setidaknya di usia dini anak kita itu ngerasa
mendapatkan pendidikan yang betul-betul apa yang dia butuhkan. Gitu ya teman-teman. Nah, sekarang apa aja sih yang mesti dilaksanakan oleh guru atau orang tua, ya, dimana sekarang kita itu kan belajarnya di rumah, sehingga guru dan orang tua mesti kerjasama betul untuk membuat anak kita otaknya berkembang, gitu teman-teman. Nah, cara yang ayah usulkan ya meninggalkan cara tradisional, ya, dan beralih pada cara ilmiah, cara yang udah terbukti, terobservasi, terriset kayak gitu ya, kemudian teruji itu efektif kayak gitu, enggak coba-coba kayak gitu ya. Nah, metode tradisional itu seperti di dalam ilustrasi yang terlihat di dalam gambar, itu seolah-olah kayak otak kita itu disiram ya informasi yang deras sekali, yang akhirnya ya nyiprat kemana-mana ya, yang masuk ke dalam otak itu hanya sedikit saja, dan itu menjadi problem. Hari ini kita bisa membuktikan ya, pelajaran apa yang kita ingat dari SD, SMP, SMA, kuliah, itu berapa persen yang kita ingat ya, sangat sedikit, dan itu pun akhirnya tidak sedikit yang bisa dipakai. Jadi yang dipakai itu cuma dikit aja kayak gitu di dunia kerja kita kayak gitu ya. Nah, ini yang jadi PR. Kenapa kita habiskan waktu kita berlama-lama dengan cara yang lama, cara tradisional? Yuk kita kembali, atau kita ya sebetulnya lebih kepada kembali pada cara yang ilmiah, kembali pada cara yang benar kayak gitu ya. Nah, cara yang benar adalah kita sebutnya dengan scientific methods. Metode ini udah teruji, metode ini udah diriset tentunya, ya, sudah diobservasi dan hasilnya nyata kayak gitu ya. Dan kadang-kadang ayah itu mendapatkan WhatsApp testimoni luar biasa, tiap hari mendapatkan WhatsApp testimoni itu, ya Allah ayah ini anak saya amazing perkembangannya ya. Jadi dia mendapatkan semacam percepatan di dalam belajar kayak gitu ya, dengan cara yang tentunya nanti kita akan jelaskan. Oke. Jadi teman-teman, ciri otak anak yang siap belajar itu sebagai guru, sebagai orang tua, kita harus paham. Kalau kita nggak paham, kita asal jam belajar langsung kita menyampaikan pelajaran, padahal kita belum tentu tahu anak kita itu ready nggak sih, anak kita itu siap belajar nggak sih. Nah, kita harus cari tahu bagaimana ciri otak anak yang siap belajar. Yuk, yang pertama adalah anak penasaran. Jadi, kenapa pelajaran yang ayah sampaikan itu selalu diputus di tengah jalan, di mana teman-teman itu lagi apa istilahnya, fokus-fokusnya kayak gitu. Karena memang pelajaran yang disampaikan dengan cara penasaran itu akan membuat otak anak berkembang kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan anak masih cuek, anak masih acuh tak acuh dengan materi yang kita sampaikan, anak diem aja, itu cirinya anak kita belum penasaran. Kalau belum penasaran, jangan dilanjutkan. Sekali lagi, jangan dilanjutkan. Kita harus mengambil strategi supaya anak itu terbangun penasarannya. Oke, ya, itu yang harus kita kerjakan, teman-teman. Ya, bangun penasarannya anak dulu, ya. Cara membangunnya bagaimana? Ya, kita tahulah, ya. Kita lihat aja apa namanya referensi yang nanti kita akan sampaikan ya. Tapi prinsipnya adalah penasaran itu biasanya rasa ingin tahunya tinggi, ya. Kemudian menarik secara color, secara warna, menarik secara pendengaran, itu menarik secara visual kayak gitu ya. Jadi visual anak harus digunakan sebagai pendorong rasa penasaran. Pendengarannya dia juga ya. Kemudian dia
kayak mendapatkan tantangan kayak gitu ya. Jadi intinya bikin anak penasaran terlebih dahulu. Jangan semua-muanya dikeluarin, tapi keluarin sedikit dulu. Keluarin sesuatu yang apa sih itu? Kayak gitu loh ya. Kita ngerti lah ya. Oke, berikutnya. Nah, pernah nggak lihat kayak gini ya, perosotan itu biasanya yang mestinya lewat tangga dulu baru merosot. Nah, anak-anak itu kadang-kadang aneh ya kalau belajar, kalau main kadang-kadang kebalik juga. Kenapa? Ya dia merasa tertantang dengan licinnya perosotan itu. Bisa nggak sih aku melalui tantangan kalau lewat tangga aja mah standar. Iya kan? Tapi kalau lewat yang licinnya, nah itu. Nah, pada prinsipnya belajar itu harus memberikan rangsangan untuk menantang anak, ya. Jadi anak itu mesti ditantang. Ayo, kamu bisa nggak yang kayak gini? Ayo, berani nggak kamu? Kayak gitu. Tapi ingat, tantangannya harus kelas menengah. Artinya apa? Kelas menengah itu nggak terlalu berat sehingga anak belum apa-apa udah nyerah kayak gitu, atau terlalu mudah sehingga anak-anak ngerasa ya tidak tertantang kalau terlalu mudah kayak gitu ya. Jadi kita siapkan konsep belajar yang menantang ya, konsep belajar yang membuat anak itu ngerasa aku kalau cuman gitu bisa, ayo, kayak gitu. Ini bayangkan ya, belajar yang ini udah nggak konvensional lagi, nggak tradisional lagi belajarnya. Kenapa? Melibatkan emosi anak juga jadinya kayak gitu loh ya. Jadi kita nggak cuma nyiram otak aja, tetapi juga menyiram perasaan, jiwa mereka kayak gitu. Jadi pelajaran yang kita sampaikan itu nggak kering, teman-teman. Oke, Ayah Buddha bisa dipahami ya sampai sini? Kita lanjutkan. Setelah tadi penasaran, kemudian dia merasa tertantang, yang berikutnya, ciri orang atau anak usia dini yang dia itu siap belajar biasanya bersedia menahan sakit ya. Menahan sakit itu macam-macam ya. Contohnya yang ada di ilustrasi, jatuh dari naik sepeda ya, mungkin nangis sebentar tapi dia nyoba lagi, aku harus bisa kayak gitu ya. Berenang kelelep minum air banyak kayak gitu ya. Nah itu hal-hal yang seperti itu ya. Atau misalkan satu harian dia main di lapangan, kalau lapar itu juga termasuk kategori sakit, maka menahan lapar itu termasuk juga dia bersedia untuk belajar, dia udah siap untuk belajar ya. Jadi bersedia menahan sakit ini ciri anak yang sedang siap-siapnya belajar. Oke? Jadi kita mesti nggak boleh ngemanjain anak pada saat belajar kayak gitu. Fasilitas ya disediakan, tetapi fasilitas itu untuk meningkatkan kualitas prestasi anak, oke? Dan tentunya yang seperti ini ya, ya membaca sebetulnya salah satu aktivitas skill anak, kemampuan anak, sama kayak bersepeda, berenang kayak gitu ya, main skateboard, apalagi pokoknya yang berkegiatan manjat-manjat. Ini teman-teman sebagai ciri. Jadi kalau ada ibu guru atau ortu yang anak sedang main kok malah diberhentikan untuk belajar membaca maksud saya, ya, itu berarti keliru. Kenapa? Anak lagi siap belajar malah dialihkan untuk konsentrasi pada suruh tenang misalkan. Loh, itu keliru. Ya, sorry to say. Ya kadang-kadang ini yang menjadi masalah. Anak lagi rame, anak lagi bermain, itu sebetulnya lagi siap belajar. Masuk aja, masuk. Keaksaraannya di dalam itu banyak sekali. Ya kita malah, ayo berhenti dulu mainnya.
Yuk kita belajar membaca dulu. Itu yang namanya sedang menutup katup otak anak. Oke, jangan sampai diulang lagi ya. Katanya pengen cepet ya. Kalau pengen cepet anak bisa membaca, ayo diperhatikan ini ya. Oke, ini mungkin tidak atau belum masuk akal kita ya. Tapi ya bisa jadi karena ayah bunda belum coba. Nih, ini ciri yang terakhir yang ayah ingin sajikan. Nggak mau berhenti main. Pokoknya kalau anak sedang nggak mau berhenti main, berarti dia itu betul-betul dalam peak performance. Dia betul-betul dalam kondisi yang mentalnya itu siap belajar. Ya, ayolah pulang. Misalkan contohnya ya, pulang dari belajar di PAUD, ya jadwal pulang jam 11 pagi misalkan, ya udah dijemput tapi anaknya belum mau pulang, itu sesungguhnya dalam kondisi siap belajar ya. Disitulah sebetulnya momen terbaik untuk ngajarin membaca, pasti cepat ya. Nah, kita tinggal setting dong. Selama ini kita nggak pernah menyeting, tidak pernah membuat desain belajar di saat anak nggak mau berhenti main ya, akhirnya dipaksa pulang ya, akhirnya anak jadi males belajar. Kenapa? Saat dia ready belajar dia malah diajak pulang. Nah, terus gimana dong kalau waktu? Nah, ini settingan ini yang harus kita bicarakan lebih khusus. Kalau ngomongin sekarang kelamaan dong. Ya. Jadi, teman-teman itu tadi ciri otak anak yang siap belajar. Masih banyak sebetulnya, masih banyak. Ya, tapi ini dulu deh ya. Yang ini aja teman-teman mungkin masih bertanya-tanya, emang bener yang kayak gitu? Ya, mungkin masih banyak yang berpikiran ya kalau belajar nggak duduk tenang gimana bisa belajar, kalau belajar nggak pakai modul gimana bisa belajar, kalau belajar nggak bisa duduk tertib misalkan ya, gimana bisa masuk ilmunya kayak gitu. Mungkin teman-teman masih konflik di dalam pikirannya ya. Tapi ingat, yang kayak gitu terbukti membuat anak-anak bete, membuat anak-anak bosen belajar. Nggak usah kemana-mana lah untuk mengoreksi itu atau tidak. Ya, kita tanyain aja pada diri sendiri kita. Ya, apakah kita termasuk orang yang sukses sebagai pembelajar? Ya, apakah ilmu kita yang selama ini kita pakai itu ilmu yang kita dapatkan itu terpakai pada dunia usaha kita, ya berapa persen ya pelajaran dari TK dulu sampai SMA sampai kuliah yang kita bisa membantu hidup kita kayak gitu, berapa persen ya. Kalau Anda bisa 50% berarti sekolah Anda baik. Tapi kalau tidak, yuklah kita koreksi kayak gitu. Jangan sampai apa yang udah kejadian di kita dan membuat kita sekarang ini stuck misalkan ya, jadi diwariskan kepada anak kita. Jangan dong. Yuk kita lanjut ya. Jadi jika tidak demikian, maksudnya jika tidak sesuai dengan kesiapan otak anak, ortu dan guru udah ya, jangan maksain diri mengajar. Serius ini ya, serius. Kenapa? Ya, karena ya akan buang-buang waktu aja, energi kebuang secara negatif, jadi uring-uringan, jadi sebel sama anak ya kan, jadi marah-marah. Naudzubillah min dzalik, ada yang nyubit anak misalkan, ngancem anak misalkan, merendahkan kualitas hidup anak misalkan, ngasih label negatif misalkan, bodoh kamu misalkan, seperti itu. Naudzubillah min dzalik ya. Masa kayak gitu aja nggak bisa? Nah, itu kan udah kita bahas tuh. Jangan ya, jangan sampai itu muncul dari mulut kita. Ya, kalau ada, udah di bab yang keberapa? Bab yang kedua kemarin udah kita kasih solusinya. Bagaimana kalau kita udah terlanjur ngebuang energi secara negatif? Ya, yuk. Jadi jangan buang-buang waktu.
energi kebuang secara negatif itu aduh rugi banget kita ya, rugi umur, rugi keberkahan hidup ya, rugi di dalam investasi kepada anak-anak kita kayak gitu. Nah, sekarang apa nih yang mesti dipersiapkan? Ini ada beberapa persiapan yang mesti teman-teman lakukan. Yang pertama, persiapan mental atau mindset. Ini penting banget ya. Sebelum kita memberikan pembelajaran kepada anak kita, baik anak kandung kita maupun anak didik kita, ya. Persiapan mental atau persiapan mindset, khususnya untuk membaca ya, ya. Ini kalau kita mindsetnya udah bener, insya Allah, aduh gampang banget, iya. Yang pertama, mindset bahwa belajar membaca itu mudah pakai banget, ya. Nih, jadi kalau ada yang mikir masih, aduh ngajarin anak kok susah, udah itu insaf deh. Iya, kenapa? Karena ya kita itu akan mengenalkan sesuatu dengan cara yang mudah. Kalau masih ada, misalkan contohnya kita ngomong, maaf, misalkan kita ngomong kayak gini, di dalam hati gitu ya, kita ngomong belajar baca itu mudah pakai banget. Ucapkan itu misalkan 1000 kali misalkan ya, dijadikan mantra kayak gitu. Belajar baca itu mudah pakai banget. Tapi saat setelah kita baca ya, baca mantra ini ya, belajar baca itu mudah pakai banget. Terus kita ngomong, bener nggak sih? Ya, jangan-jangan susah kayak kemarin-kemarin. Nah, itu namanya kita sedang meng-cancel doa. Ya, meng-cancel pengharapan kepada Allah, meng-cancel pengharapan kepada proses yang akan dilalui oleh anak. Nanti akhirnya ya balik lagi kepada situasi lama. Jadi kali ini percaya sama saya, lakukan aja, nggak usah pakai mikir ribet ya, bahwa yang harus Anda pegang pertama kali adalah belajar baca itu mudah pakai banget. Mudah pakai banget. Belajar baca itu mudah pakai banget. Masukkan ke dalam pikiran kita, masukkan ke dalam jiwa kita, masukkan pada otak kita bahwa belajar baca itu mudah pakai banget. Ini yang harus kita siapkan, mental yang seperti ini. Pokoknya gampang. Belum tahu caranya, ya nanti akan ketemu caranya. Ya, pokoknya gampang dulu deh ya. Kalau kitanya udah, hati kita itu udah ngomong, gampang lah kayak gitu ya. Pikiran kita juga udah selaras dengan hati kita, gampang, mudah pakai banget kayak gitu ya. Nanti Allah akan kasih ilham itu. Ya, Allah akan mempercayakan caranya pada kita. Ya, Allah akan menerbitkan sertifikat bahwa Anda layak nemenin anak belajar membaca, karena belajar membaca itu mudah pakai banget ya. Ayo kita setting yang benar dulu ya. Kita setting pikiran kita yang benar dulu. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mindset bahwa belajar baca itu seru dan gurih. Sengaja ayah pakai kata-kata ini ya. Jadi membaca itu seru ya dan gurih gitu. Kenapa pakai gurih ya? Ya ini untuk meningkatkan kecintaan kita terhadap membaca kayak gitu ya. Jangan ngedepanin kuliner aja. Kita tuh sekarang di Indonesia, wah, kita lebih suka mengupload kuliner yang akan kita santap ya dibanding dengan buku yang kita sedang baca. Ayo, betul apa enggak? Nah, ini kita gunakan power itu ya. Kita rasakan bahwa membaca itu seru gitu ya. Dan membaca itu mendapatkan kualitas hidup yang senikmat kita menikmatin kuliner gurih, lezat kayak gitu loh. Ya, bayangin itu kayak gitu. Ya, ayo mulai sekarang tanam dulu kepada ayah, bunda, guru ya di dalam pikiran Anda semuanya.
ya. Sebelum ngajar, ini sebelum ngajar, kitanya harus ready dulu mindsetnya. Kita harus bener dulu, ya. Jangan sampai kita ngajar dalam kondisi bahwa kita juga nggak percaya bahwa membaca itu menyenangkan. Membaca itu hanya sekedar kewajiban, apalagi sekedar masuk sebagai syarat masuk SD. Itu receh banget, ya. Kalau cuman masuk SD terus kita ngajarin anak membaca, itu receh, ya. Kita itu berarti tidak menyiapkan mental kayanya anak-anak kita. Ya, kita hanya hanya apa namanya? Bingung sesaat, nanti mendapatkan solusi sesaat, nanti bingung lagi kayak gitu. Tapi kalau kita udah ubah, ya, bahwa belajar membaca itu seru dan gurih, nikmat, lezat, mau lagi, mau lagi, mau lagi, wah, enak itu, nanti gampang jadinya, ya. Bisa dipahami, ya, bisa dipahami. Oke, teman-teman ngedengerin penjelasan saya boleh kok sambil senyum. Ini apaan sih ayah ngajarin aneh gitu, nggak apa-apa. Ya, karena memang ini yang ingin ayah sampaikan, ya, bahwa aduh, yang namanya juga pinter membaca tanpa belajar membaca kayak gitu. Jadi kita harus menggunakan apa namanya metode yang betul-betul mungkin tidak pernah terfikirkan sebelumnya, gitu ya teman-teman. Nah, mindset yang ketiga itu adalah serius tapi santai, ya. Tetap serius dong, walaupun pakai main-main. Mainnya anak itu selalu serius. Anak-anak itu selalu serius ketika bermain, ya. Ketika dia bermain prosotan kayak gitu, ya, disuruh makan belum tentu dia mau makan, ya. Disuruh mau tidur belum tentu mau tidur. Kenapa? Karena dia serius dengan apa yang dia kerjakan, kayak gitu. Pas anak-anak main balok, nyusun balok, ya, udah diberdirikan, diberdirikan lagi, dirubuhin lagi. Itu sesungguhnya anak itu sedang betul-betul serius melakukan pekerjaan mereka. Ya, ketika kemudian setelah lagi main gitu, ayo kita belajar baca dulu. Ya, itu dia akan kesulitan untuk berpindah kayak gitu. Kenapa? Karena dia sedang betul-betul serius main. Ya. Nah, sorry. Jadi kita nggak boleh sepaneng kayak gitu ya. Ketika melihat anak sedang betul-betul serius dalam pekerjaan dia, sedang permainan yang dia lakukan, kita masuk aja. Kita ngikutin alurnya, baru keaksaraannya kita masukkan. Wah, itu asik banget tuh, ya, asik banget, ya. Yang penting anak-anak itu dalam kondisi santai, ya, tetap serius tapi santai, jangan terlalu sepaneng. Kalau sepaneng itu seperti karet gitu ya, kalau ditarik terus tuh peluangnya nanti bisa putus, ya. Karet gelang itu kalau ditarik terus, ya, dibikin sepaneng, dibikin apa tuh namanya, apa ya, kuat gitu daya tarikannya, kencang kayak gitu, ini nanti berpotensi untuk putus. Jangan sampai seperti itu, ya. Tarik ulur, ya, jadi asik gitu. Yang keempat, ini mudah-mudahan mindset yang terakhir, ya. Jadi membaca itu ngobrol melalui tulisan. Jadi kita itu kadang-kadang nggak pernah berpikir ya membaca cuma membaca gitu, ya. Tidak, membaca itu ngobrol melalui itu tulisannya salah, ya, melalui. Ya, diedit langsung ya. Melalui tulisan, ya, ngobrol sama siapa? Ya ngobrol sama yang nulis. Kita kan nggak pernah tuh berpikiran tentang, ya, mungkin sedikit di antara kita yang berpikir membaca itu sedang ngobrol sama penulis kayak gitu. Yuk, mulai sekarang ya kita ubah konsepnya kayak gitu, ya. Kita kenalkan anak kita kepada siapa tuh yang nulis. Itu misalkan ada buku, ya, buku itu kita kenalkan. Ini loh ada tulisan dari seorang yang pengen ngobrol sama kita, namanya, ya, kita sebutin namanya. Nih dia ngobrol melalui tulisan yang dia tulis, yuk kita baca. Nah, kayak gitu caranya,
ya. Jadi mindset kita itu sedang ngobrol. Enak kalau kita sedang ngobrol. Nah, ini sebetulnya tanpa disadari kita sudah melakukan. Misalkan kita menulis status di Facebook, kita nulis pesan di WhatsApp, itu kan sebetulnya ngobrol, dan itu kan kegiatan membaca dan menulis kayak gitu. Kenapa kita bisa asik menulis di WhatsApp, kita bisa update status di Instagram atau di sosial media, itu karena konsepnya ngobrol kayak gitu. Sama ke buku juga kayak gitu. Kita itu eh, apa namanya, settingnya udah keliru sejak awal, ya. eh, Membaca buku itu supaya bisa ngerjain tugas, misalkan membaca buku supaya bisa nuntasin LKS, misalkan, ya. eh, Membaca buku karena mau ujian. Nah, itu kan jadinya kita nggak asik hidup dengan buku dengan cara yang nggak asik, ya. Tapi coba, ya, ketika kita itu membaca buku itu karena pengen ngobrol. Kalau kita pengen ngobrol, ya akhirnya kita mendapatkan atau menemukan keasikan-keasikan saat ngobrol. Gitu, teman-teman. Mindsetnya kita ubah, ya. Mindsetnya kita ubah. Kalau mindsetnya udah dibenerin seperti ini, gampang. Oke, berikutnya. Nah, kalau tadi persiapan mindset, sekarang persiapan konsep. Penting nih memahami konsep pinter membaca tanpa belajar membaca dengan metode petualangan Maharaja. Ya, eh, apa aja persiapan konsepnya? Yang pertama, definisi membaca. Kalau kita masih memahami membaca adalah merangkai huruf demi huruf jadi kata dan kalimat, itu adalah definisi yang harus sudah dihilangkan dari ingatan kita. Serius ini ayah katakan, ya. Jadi kalau kita mendefinisikan membaca itu cuman memahami huruf demi huruf kayak gitu, kita nanti akan kesulitan, ya. Kita akan mendapatkan program pembelajaran itu menjadi sangat lama dan membosankan kayak gitu, ya. Nanti saya buktikan, ya. Karena apa? Sebetulnya seperti tadi yang sudah kita sampaikan, membaca itu berkomunikasi dengan orang lain menggunakan simbol yang disepakati. Gitu, ya. Kalau kita nggak pakai definisi ini, kita akan menjadi kesulitan kayak gitu. Contoh, kalau kita ketemu sama anak umur di bawah 1 tahun, itu kan suka kadang-kadang keluar suara yang aneh-aneh gitu, ya. Suara yang aneh-aneh. Nah, suara yang aneh itu ibunya paham. Artinya apa? Ibunya itu memahami bahasa simbol yang disampaikan anak. Mungkin kita tidak tahu, ya, sebagai tamu misalkan, ini anak ngomong apa ya, kayak gitu. Tapi ibunya tahu. Kenapa? Ibunya berhasil menemukan simbol-simbol bahasa yang disepakati antara anak dan ibunya. Gitu, teman-teman. Ya, jadi membaca itu komunikasi dengan orang lain dengan menggunakan simbol yang disepakati. Yuk kita kasih contoh nih, ya. Coba saja baca nih, ya. Kotak yang kuning tadi, ya, latar belakang hijau, silahkan Anda baca. Saya kasih kesempatan 30 detik. Ya, saya pastikan Anda tidak kesulitan membaca tulisan di kotak sebelah, ya, karena kemampuan otak kita itu fleksibel, ya. Ini yang nanti akan kita gunakan sebagai power, ya, di dalam memahami masalah. Otak tidak mempermasalahkan ejaan, betul. Saya yakin Anda bisa membaca, ya. Hanya yang bisa sulit dipercaya bahwa kita memahami apa yang sedang kita baca. Kekuatan fenomenal pikiran manusia, ternyata urutan huruf dalam satu kata tidak menjadi masalah, dan seterusnya. Kenapa seperti itu? Karena sesungguhnya otak kita itu fleksibel.
Otak kita itu cerdas di dalam memahami kode-kode, memahami simbol-simbol, ya. Nah, ini yang membuat kita jadi lama mempelajari membaca. Kenapa? Karena kita itu sebagai guru itu terlalu lama memberikan pembelajaran mengeja kayak gitu. Saya yakin kok anak nanti akan kenal huruf sendiri sebelum atau setelah dia bisa baca. Bisa kok, banyak sekali pelajaran-pelajaran yang kita itu temukan sendiri kuncinya tanpa diajarin. Jadi nggak usah ngajarin mengeja, itu membuat lelah otak anak kita karena terbukti teman-teman pun tidak diajarin cara membaca tulisan yang ada di kotak ini, tapi Anda bisa membaca dengan cara yang benar, ya. Walaupun kalau secara pelajaran membaca ini jadi salah. Kalau saya membaca hanya yang bisa, sulit dipercaya bahwa kita memahami apa yang sedang kita baca. Itu kalau pakai pelajaran membaca konvensional kan jadi salah, ya kan? Tapi kenapa Anda sepakat dengan apa yang saya baca barusan? Karena otak kita itu fleksibel. Otak kita itu tidak mempermasalahkan ejaannya seperti apa. Paham lah, oke lah. Ya. Kalau kalau orang dagang itu cincai lah. Kayak gitu. Oke, sampai di sini. Jadi ini sudah sedikit ayah buka bagaimana caranya membuat pembelajaran membaca itu menjadi lebih mudah kayak gitu ya. Jadi nggak usah mempermasalahkan tentang ejaan ya. Yang penting seperti ini tadi ya, konsepnya adalah definisi membaca harus dibenarkan terlebih dahulu. Yang penting itu kita tuh niatnya ngobrol ya. WhatsApp itu loh ya, tulisan-tulisan di WhatsApp itu kadang-kadang kan banyak yang disingkat-singkat yang kita tuh nggak jelas ini maksudnya apa, tapi kita ya akhirnya paham aja kayak gitu. Nah, ini yang kita gunakan. Jadi kalau mau cepat bisa membaca, ajak anak memahami konteks dan nggak perlu mengeja. Oke, bisa dipahami ya. Memahami konteks sejak kecil, sejak usia dini bisa ya diajak memahami konteks, bisa. Oke, nanti kita akan pelajari. Nah, yang kedua, jadi konsep yang kedua yang harus kita pahami adalah pahami power anak usia dini dalam belajar. Anak usia dini itu menggunakan dua power ketika belajar. Apa itu? Gerak dan konkret. Ya, gerak itu ya bergerak. Anak itu harus bergerak. Ketika belajar itu harus bergerak. Apa yang harus dipahami itu dia harus melakukan sehingga tersimpan di dalam memori. Memori itu ada disimpan di otak, memori itu disimpan di tangan mereka, memori itu ada disimpan di kaki mereka, sehingga nanti mereka akan spontan memunculkan apa yang harus dilakukan ketika ada instruksi ya. Kalau dia nggak gerak, dia mungkin hanya tahu saja tapi tidak paham. Lompat, aku tahu caranya, tapi dia nggak mau lompat. Kenapa? Bisa jadi karena otak dia nggak sinkron sama kaki dan tangannya, ya, nggak sinkron sama perutnya, nggak sinkron sama pantatnya. Kenapa? Ya karena dia tidak mencoba. Nah, dengan bergerak itu akan meningkatkan memori yang ada di dalam otak anak. Jadi kalau ada pertanyaan, ayah ini kok anakku suka lupa, bisa jadi dia itu hanya tahu tapi nggak paham. Nah, bagaimana bisa paham? Harus melakukan dengan gerakan. Itu power yang pertama. Power yang kedua adalah konkret. Otak anak itu harus mengolah sesuatu yang selalu yang berhubungan dengan sesuatu yang konkret, nyata. Kalau abstrak di dalam pikiran anak,
itu akan kesulitan anak. Ya, misalkan contohnya mengenal huruf B dan mengenal huruf D, itu akan kesulitan kalau kita memperkenalkan B berdiri sendiri dan D berdiri sendiri, ya. Tapi akan mudah ketika B itu diidentikan dengan bola, diidentikan dengan baju, diidentikan dengan belalang, ya, diidentikan apa saja yang berhubungan dengan B. Begitu juga dengan D, ya. Diidentikan dengan daun, diidentikan dengan dadu, diidentikan dengan eh, banyak hal yang berhubungan dengan huruf D, kayak gitu. Tapi kalau D berdiri sendiri, B berdiri sendiri, ya di otak anak itu apa ya? Dia akan kesulitan. Dia tidak punya referensi yang berkaitan dengan huruf-huruf tersebut. Itu yang bikin anak susah, ya. Itu konkret lawannya abstrak. Kalau tidak diidentikan, itu anak akan mendapatkan kesulitan. Tapi kalau dikonkretkan, anak akan terbantu dengan cara yang lebih mudah, ya. Nah, asal dikasih kesempatan memahami sesuatu dengan bergerak dan konkret dalam otak anak, insya Allah, ya, pasti mudah, pasti mudah. Tuh caranya. Ya, berikutnya apa nih? Nah, sekarang persiapan alat. Tadi persiapan mindset sudah kita siapkan, persiapan konsep sudah kita siapkan, dan yang berikutnya adalah persiapan alat. Persiapan alat tuh ini. Nah, itu. Yang pertama, ayah kasih nama tongkat peri. Ya, itu peri peri jumbo kayak gitu ada nggak ya? Ada dong. Ya, pakai tongkat, ya, kita sebut aja tongkat peri yang kayak apa ya, ini istilah aja ya, supaya supaya keren, supaya asik didengar sama anak-anak, ya. Tongkat, ya, kurang lebih panjangnya 1 meter, kemudian dilapisin dengan kertas warna-warni yang menarik. Kemudian flashcard ajaib, ini juga nama aja. Kenapa ajaib? Ya karena dengan hanya ini aja anak jadi bisa baca kayak gitu, ya. Itu sudah ada kode, baik kode warna, kode huruf, kode kata, kode gambar, itu semuanya udah diobservasi, udah di riset yang membuat anak-anak itu jadi cepet bisa baca kayak gitu, ya. Jadi itu ada tulisan Maharaja Naga Cadala Bapak Saya Katawa. Tuh, ya, flashcardnya. Mau bikin sendiri? Boleh, silahkan. Mau pesen ke ayah? Itu lebih berkah, insya Allah, ya. Terus juga ada matras ular tangga. Ya, matras ular tangga tuh untuk supaya anak-anak itu bergerak, ya, bergerak mengikuti tema-tema yang bisa diberikan kepada anak saat belajar. Itu alat yang disiapkan kalau kita menggunakan petualangan Maharaja. Nah, ayah, kalau saya itu bukan orang tua yang kreatif, suka bingung tuh kalau ngajarin anak sendiri. Nah, jangan khawatir, udah disiapkan. Ini ada flash disk, panduan penggunaan metode petualangan Maharaja. Kontennya itu langsung bikin auto kreatif. Seriusan ini, ya. Ada ratusan video, ya, dan dalam satu video itu ada belasan contoh-contoh. Jadi sebetulnya contohnya luar biasa banyak banget, yang kalau kita itu cukup niru aja kegiatannya, kemudian dimodifikasi, dimasukkan konsep petualangan Maharaja, anak itu cepet banget, ya. Ya, cepet banget anak bisa bisa menguasai. Sekali lagi bahwa membaca itu adalah skill, adalah kemampuan. Jadi kemampuan itu mesti diasah, ya. Dan itu tidak susah sebetulnya, asal kita udah tahu polanya. Oke. Nah, seperti itu teman-teman. Terus cara kerjanya gimana?
Oke, cara kerjanya kayak gini nih. Ya, ya langsung aja ajak anak main. Ya, ini kasih contoh ya. Bentar. Nah, nih. Lihat. Siapa yang belum baca ya? Siapa yang belum baca ya? Iya. Coba perhatikan. Nggak ada yang duduk tenang, malah ada yang nangkring, perempuan lagi. Nggak ada masalah, nggak ada masalah. Ya, fisik dia itu akan memberikan pengalaman, memorinya akan terekam. Oh iya ya, pada saat dulu aku belajar membaca itu manjat-manjat, nggak dilarang sama bu guru, sama ustazah. Ya, dan ternyata aku bisa bacanya sambil kebalik lagi. Ya kan kalau dari atas baca itu kebalik. Jadi dia tidak ada masalah dengan apa konsep membaca kayak gitu. Mau bacanya di hadapan muka atau kebalik, dia ngerti kayak gitu karena simbol-simbol yang disepakati itu masuk di dalam otak kita. Kayak gitu ya teman-teman. Ya, ini asik banget belajar kayak gini. Yuk kita lakukan lagi. Jadi yang penting ajak anak main, nggak serius di dalam artian baru duduk tenang kayak gitu ya. Berikutnya, coba kita lihat. Tuh, berangkang kayak gitu ya. Itu ada nggak yang kebentur kepalanya? Oh, ada tuh. Mereka bisa nahan sakit, mereka bisa tetap bermain, ya. Dan mereka tetap dalam keaksaraan. Senang sekali anak-anak, ya. Anak-anak senang sekali ayah bunda, ya, ibu guru. Coba diperhatikan deh. Kalau dengan seperti ini, ibunya nggak capek, ya kan karena seneng, ya kan? Kalau seneng itu capek suka jadi lupa kayak gitu, ya. Anaknya juga happy, anaknya itu pengennya belajar terus jadinya. Anak itu juga nggak bosen kayak gitu karena dia mendapatkan pengalaman yang menarik ya. Masuk ke terowongan, perosotan, lompat-lompat kayak gitu. Sehingga anak itu memorinya jadi kuat. Itu yang terpenting ya. Berikutnya. Nih, coba. Ya tikus, ya tikus, tikus, coba keluarkan yang bunyinya ma. Betul nggak? Betul nggak? Betul. Ayo. Wah, luar biasa banget kan. Pelajaran yang disampaikan dengan cara modern, dengan cara scientific ya, tidak tradisional, nggak konvensional. Anak bahagia banget. Coba bayangkan, anak bahagia belajar, anak nggak bosen belajar, anak termotivasi belajar. Yang kayak gitu kira-kira kalau di stop gimana? Kalau kemudian dia udah ya mainnya besok lagi ya, gimana rasanya? Dia pasti akan menggebu-gebu, besok akan pengen belajar lagi ya. Jadi ajak aja anak untuk bermain. Seru kan? Ya. Itu yang apa namanya dialami sama anak-anak. Betapa anak ini dapat ilmunya iya, bahagianya iya, ya, sehatnya iya, ya kan? Coba ini yang akan kita dapatkan ayah bunda, ya. Kalau teman-teman menggunakan metode petualangan Maharaja, ini yang akan Anda dapatkan, ya. Anak-anak Anda akan mendapati sebuah pengalaman belajar yang membahagiakan. Betapa itu yang ingin kita cari. Belajar untuk bahagia. Belajar bukan untuk
untuk menyesali kehidupan. Belajar bukan untuk bikin kita stres, tetapi bahagia. Coba, hadiah terindah yang apa yang kita bisa berikan kecuali kebahagiaan buat anak-anak kita. Pasti dia akan membalas kebahagiaan pula untuk kita, insya Allah. Ya, masih ingat nggak dengan testimoni yang ini? Ya, 4 hari sudah banyak yang bisa susun kata. Ada yang sampai jadi kalimat ayah. Jadi cuman main-main kayak tadi, tuh hasilnya kayak gini nih. Wah, nanti teman-temannya dikasih tahu ya, bacanya apa ya? Bacanya apa ya? Ayo, apa sayang nak? Ayo, apa sayang nak? Iya, tepuk tangan untuk Yuda. Iya, tepuk tangan untuk Yuda. Iya. Iya, luar biasa. Gini, disclaimer-nya mungkin tidak bisa dijadikan patokan. Ya, ada anak yang 4 hari sudah bisa susun kata. Ada bahkan seperti Yuda ini yang bisa susun kalimat dari 3 kata. Ya, tidak kemudian ayah ngasih jaminan. Tetapi dari apa yang testimoni ini menunjukkan bahwa apa yang ditawarkan ini bukan sesuatu yang mengada-ada, ya. Asal kita mengerti polanya, asal kita melakukan dengan cara yang tepat dan kita bersungguh-sungguh ya di dalam menjalankan pola program pembelajarannya, itu tidak menutup kemungkinan anak-anak kita tumbuh prestasinya. Allah titipkan ilham pada sanubarinya, Allah titipkan kepintaran, kecerdasan pada otaknya, pada badannya, pada lisannya, ya, pada matanya, pada kesehatannya. Itu semuanya akan menjadi satu paket. Jadi kita itu tidak sekedar ingin ngajarin membaca aja. Sekali lagi, kalau cuman untuk sekedar mengajarkan membaca, itu receh banget, mudah banget, ya. Mohon maaf. Jadi kita itu membangun karakter cerdas buat anak-anak kita, kayak gitu ya, luar biasa ya. Dan saya terima kasih sekali kepada teman-teman yang dengan ikhlas membagikan pengalamannya seperti ini ya. Amal jariah buat Anda semuanya yang sudah berkenan untuk membuktikan betul nggak sih petualangan Maharaja itu betul-betul seperti yang diceritakan, yang disampaikan oleh Ayah Edi Santoso, atau seperti apa. Nah, ini buat teman-teman yang belum menggunakannya, ya silakan dicoba ya, tidak ada salahnya untuk mencoba ya. Pasti sudah gak sabar ya, pengen tahu cara lengkapnya kayak apa ya. Oke, langsung aja ya kita sampaikan. Untuk kawan-kawan yang kreatif, silahkan kembangkan sendiri materi yang sudah Ayah share ya. Intinya adalah tadi buka dulu otaknya ya, katup otaknya dibuka, kemudian menggunakan kartu yang tadi sudah Ayah contohkan. Kalau ternyata belum ready untuk beli, silakan bikin sendiri. Ayah tidak memaksa kayak gitu ya. Kembangkan kreativitas teman-teman. Tapi jika butuh bimbingan hingga hasilnya optimal seperti teman-teman yang
sudah kirim testimoni kepada ayah, ya insya Allah ayah di Sentoso siap mendampingi teman-teman. Betul, itu serius ya. Jadi inilah tawaran terbaik, tawaran cukup menarik buat teman-teman yang ingin mendapatkan bimbingan. Ya, caranya gimana? Caranya cukup dengan memiliki paket petualangan Maharaja kayak gitu. Sebetulnya harus ikut pelatihannya terlebih dahulu. Tetapi karena kondisi pandemik seperti ini, kita nggak bisa ngikutin pelatihan secara offline. Maka kita siapkan konsep paket. Ya, konsep paket itu ada 2 jenis teman-teman. Ya, yang pertama ya paket hemat. Harganya hanya 475.000. Dapat apa? Dapat playmate, matras seperti tadi yang ayah tunjukkan, kemudian flashcard ajaib, kemudian flash disk seperti tadi yang juga udah ditunjukkan kepada teman-teman semuanya ya, flash disk video kreativitas PAUD dan rekaman training. Jadi teman-teman itu cukup simple ngelihat aja praktek ya, nggak perlu ribet-ribet mempelajari karena secara visual juga sudah ada, jadi tinggal lihat aja. Dan yang menarik nih, ada peluang income 100.000 cash atau kuota data. Syarat dan ketentuannya berlaku. Oke, gimana dapatnya? Nanti setelah teman-teman ambil paket hematnya, nanti kita akan terangkan. Tapi ini intinya adalah jadi reseller, kayak gitu ya. Kemudian paket yang kebelet bisa. Ayah, kalau 475 aku belum ada duit nih, tapi aku pengen banget bisa ngajarin anakku. Gimana tuh ya? Nah, ini ada paket kebelet bisa namanya ya, karena kebelet bisa itu pengen cepet bisa tapi nggak ada duit ya gitu ya. Nah, ini kita dengan harga hanya 225.000. Salah ini ya, maaf, bukan 225, 255. Mohon maaf ya, koreksi aja langsung ya biar nggak salah. 255. Kayak gitu biar transaksinya enak. 255.000. 255.000. Ulangi lagi. Sorry ya. Nah, kayak gitu. 255.000 dapat apa? Pertama dapat flashcard ajaib ya, kemudian dapat flash disk video kreativitas PAUD dan rekaman training, plus peluang income 50.000 cash atau kuota data kayak gitu ya. Syarat dan ketentuannya tetap berlaku. Konsepnya adalah sebagai reseller ya. Jadi ini kalau kita bayangkan kita itu kayak orang beli kurikulum atau teman-teman beli semacam metode. Dan ini kalau teman-teman kreatif, selain mendapatkan peluang income dari reseller, juga bisa membuat PAUD di rumahnya sendiri dengan metode yang ayah berikan ini. Juga bisa misalkan membuat bimbel dengan paket metode petualangan Maharaja ini. Jadi peluangnya menjadi lebih banyak, bukan sekedar untuk nemenin anak aja ya. Anak kita mendapatkan fasilitas pembelajaran yang lebih bagus ya, sekaligus kita juga punya peluang tambahan ya. Apalagi dalam kondisi seperti ini kita harus tambah kreatif ya nggak sih, ya kan ya. Jadi yuk jadi yang pertama di kota teman-teman. Silahkan teman-teman ngambil kesempatan ini ya. Kapan lagi mendapatkan metode yang revolusioner, yang menarik, yang membuat anak itu tercerahkan, dan kitanya juga nggak capek di dalam menemanin anak, udah nggak uring-uringan lagi ya, nggak cemas lagi, nggak konflik lagi antara guru sama orang tua karena udah menemukan metode yang pas kayak gitu kan ya. Ditambah lagi bisa mengembangkan
peluang income ya. Jadi orang-orang di daerah Anda akan apa namanya ngikutin apa yang Anda kerjakan sehingga mereka jadi followernya Anda dan Anda jadi mendapatkan income dari apa namanya apa yang sudah diusahakan. Waduh, manfaatnya ternyata banyak banget ya. Silahkan, yuk berani ngambil keputusan. Jadi sekali lagi, kenapa mesti petualangan Maharaja? Karena yang pertama, guru kadang bingung karena ortu itu mendesak anak harus bisa baca sebelum SD. Ya insya Allah petualangan Maharaja jadi solusi. Ya, kadang-kadang juga guru tuh bingung metode yang nggak bikin anak tertekan itu seperti apa. Dan petualangan Maharaja sekali lagi jadi solusi buat Anda. Ya, ditambah lagi misalkan kalau nyarinya metode yang anak berkembang sesuai fitrahnya, cepat bisa baca, nggak harus dipaksa belajar, bahkan anak mau terus belajar, guru udah dapat contoh dari video, tinggal dimodifikasi, ya sekali lagi petualangan Maharaja solusinya, kayak gitu, ya. Dan kalau bunda atau guru merasa bahwa anaknya nggak bisa diem, usil, ya, aktif, pengennya main terus, susah fokus, uring-uringan kalau diajak belajar. Sekali lagi, petualangan Maharaja jadi solusinya, ya. Dan yang terakhir, kalau emak atau guru pengen dapat tambahan income, modalnya hanya HP dan cerita doang, ya, petualangan Maharaja jadi solusinya, insya Allah. Nah, buat para guru, ortu yang mau dapat pendampingan, yuk sekarang buruan WA ke 0813 2733 7680. Bilang sama ayah pengen mendapatkan pendampingan menjadi reseller atau menjadi pembelajar dari metode petualangan Maharaja. Demikian teman-teman, mudah-mudahan apa yang ayah sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Saya dengan tulus ikhlas ingin membantu membangun pendidikan yang ramah otak anak. Jangan sampai anak kita yang begitu dilahirkan dalam kondisi prima, dalam kondisi sudah disetting sama Allah menjadi makhluk yang terbaik, ya, kemudian kita memberikan pendidikan yang kurang tepat. Nauzubillahi min dzalik. Mari kita luruskan usaha kita menjadikan anak kita betul-betul menjadi makhluk yang mulia di sisi sesama manusianya, sekaligus juga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang ayah sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Kalau ada hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Tapi kalau ada hal yang menjadikan kesempatan kita untuk berbuat baik bersama-sama, ayo ayah tunggu WA-nya ke 0813 2733 7680. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.